dan di tahun yang baru. Hari ini kita telah berada di tahun yang baru, yaitu tahun berapa? Betul sekali, tahun 2022. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2021 dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Ikuti gerakannya Kak Hana dan Kak Devana ya. Kita tepuk tangan sama-sama. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, ke sana ke sini, tak berhenti diriku terpesona. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu di mana kita mau mengingat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya Allah yang memegang hidup kita. Kita nggak perlu takut dalam melalui tahun 2022 ini, tapi kita mau berserah kepadanya karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Tulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku.
Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan, seperti lagu ini, Engkau memegang kami dalam tangan-Mu. Begitulah Engkau memegang hidup kami, menjamin masa depan kami sejak kami kecil, Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan ini satu hal yang harus kami pegang. Kami percaya kepadamu, kami taat kepadamu. Karena Engkau Allah tahu yang terbaik, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti dan lebih mengenal Engkau dalam setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semua, wah selamat datang dan selamat tahun baru juga untuk adik-adik semua ya. Senang sekali adik-adik bisa datang lagi ke toko roti Chef Willy. Dan ngomong-ngomong tentang tahun baru ya adik-adik, sebenarnya ini ada cerita lucu nih. Kan yang lalu Chef Willy udah cerita tentang macam-macam roti gitu ya. Hari ini ada cerita yang lucu karena kemarin habis tahun baru, nunggu pergantian tahun gitu ya, Chef Willy ngantuk. Dan waktu Chef Willy lagi bikin roti, Chef Willy udah taruh di oven rotinya, terus Chef Willy tinggalin karena tidur. Akhirnya, apa yang terjadi adik-adik? Rotinya gosong, rotinya hangus. Dan nggak bisa dimakan jadinya rotinya ya. Dan sebenarnya agak bahaya juga sih itu adik-adik, karena kan kalau ditinggal terlalu lama malah nanti bisa kebakaran ya. Dan kalau ngomong-ngomong tentang sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang gosong gitu ya, sebenarnya di Alkitab kita ada satu kisah yang menyebutkan tentang sesuatu yang terbakar tapi tidak hangus. Nah, gimana bisa ya terbakar tapi nggak hangus? Nah, kita akan dengarkan Kak Pauline menceritakan buat kita ya. Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitab kalian? Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran, yaitu kitab kedua di dalam Alkitab. Kita akan mendengar kisah nyata tentang seseorang bernama Musa yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yuk, kita buka Alkitabnya ya. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kak Pauline tunggu ya, semua ambil, buka dan kita akan baca bersama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Nah adik-adik, kita perlu ingat semua kisah yang ada di Alkitab ini menceritakan sebuah kisah yang sangat
besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan umatnya melalui Yesus. Nah, adik-adik, kalau ada semak terbakar tapi tidak hangus, kedengarannya mustahil, tidak mungkin. Tapi kita bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari tentang Allah. Siapa yang bisa menyebutkan pertanyaan gambar besar kita dan jawabannya? Apa? Benar sekali, pertanyaan gambar besar kita adalah, apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Is there anything God cannot do? Jawabannya, Allah bisa melakukan apa saja sesuai karakternya. God can do all things according to his character. Jadi adik-adik, selain Maha Kuasa, Allah itu juga baik. Semua yang dia lakukan selalu hal yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan menggunakan kekuatan dan kuasanya dengan cara yang salah. Karena itu bukan karakter Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan rencananya yang baik dan sempurna. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menggunakan penderitaan Yusuf untuk membuka jalan bagi Yakub dan keluarganya untuk selamat dari bahaya kelaparan. Dengan demikian, umat Allah bisa pindah tinggal di Mesir dan berkembang di sana. Namun, suatu hari ada seorang Firaun baru yang berkuasa dan dia tidak suka dengan orang Israel. Dia takut mereka akan menjadi terlalu kuat kalau jumlahnya terus bertambah. Maka dia menjadikan orang Israel itu budak. Tapi Allah masih punya rencana. Nah, kita dengarkan ya kisah kita minggu ini yang berjudul Musa lahir dan dipanggil. Years after Joseph brought his family to Egypt, Joseph died. His family stayed in Egypt. They were known as Israelites because they came from the family of Jacob, who was called Israel. A new Pharaoh came to power, and he was afraid of the Israelites. The family had grown so big. Pharaoh worried they would join Egypt's enemies and fight against him. Pharaoh made the Israelites slaves and gave them very hard work to do, but their families kept growing. Pharaoh ordered for all their baby boys to be killed. Around this time, a woman gave birth to a son. She hid him as long as she could, and then she put him in a basket and set it along the banks of the Nile River. The baby's older sister, Miriam, stayed nearby and watched the basket. Soon, Pharaoh's daughter went to the river to take a bath. She found the basket and saw the crying baby. Pharaoh's daughter felt sorry for the baby and wanted him to be her son. The princess named the baby Moses. When Moses grew up, he saw an Egyptian man mistreating an Israelite man. Moses killed the Egyptian. Pharaoh found out what Moses did and he was angry. So Moses fled Egypt. He worked as a shepherd in Midian for many years. Moses got married and had a family. Still, the Israelite people in Egypt were miserable and they cried out to God. God heard them and he planned to help them. One day, Moses saw a burning bush. The bush was not burning up. Suddenly, God called from the bush, "Moses, Moses." Moses replied, "Here I am." God told Moses to take off his sandals because Moses was standing on holy ground. Then God said, "I have seen how my people are suffering.
I want you to lead them out of Egypt to a good land I have for them. Moses wondered if the Israelites even remembered God. What if they ask for your name? What should I tell them? I am who I am, God said. Tell them, I am has sent me to you. What if they don't believe me? Moses asked. So God gave Moses 3 miraculous signs to prove that God had appeared to him. Moses' staff would turn into a snake. His hand would become diseased and then healed, and the water from the river would turn into blood. Moses still made excuses and said, "Please send someone else." Now God was angry, but he agreed to send Moses' brother Aaron with him. So Moses went to Egypt. God saved Moses' life and called him to rescue God's people from slavery. The calling of Moses points to a greater calling and rescue, the call of Jesus to come to earth to save God's people. Jesus gave up his life to save us from slavery to sin. Keluarga Yakub tinggal di Mesir lama sekali. Keluarga mereka menjadi bertambah-tambah banyak dan disebut orang Israel karena mereka berasal dari keluarga Yakub yang namanya telah diganti Tuhan menjadi Israel. Setelah Yusuf meninggal, ada Firaun atau raja baru yang memerintah di Mesir. Nah, raja baru ini takut melihat orang Israel berkembang begitu banyak sehingga dia khawatir jangan-jangan orang Israel akan bergabung dengan musuh orang Mesir lalu mengalahkan Mesir. Maka Firaun mulai membuat peraturan-peraturan untuk menyakiti orang Israel dan mencegah agar keluarga orang Israel tidak berkembang. Firaun menjadikan orang Israel budak dan memberi mereka pekerjaan yang sangat berat untuk membatasi pertumbuhan mereka. Tapi ternyata Tuhan membuat keluarga umatnya terus berkembang. Akhirnya Firaun harus mencari cara lain. Dan dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki orang Israel harus dibunuh. Wah, apakah Allah melupakan umatnya? Tentu tidak. Allah ada bersama umatnya ketika hal buruk terjadi atas mereka. Allah tidak pernah lupa janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keluarga mereka akan jadi sangat banyak dan dari keluarga mereka akan lahir seorang penyelamat yang akan memberkati semua orang di bumi. Suatu hari ada seorang ibu Israel yang melahirkan bayi laki-laki. Ibu ini tahu bahwa Allah tidak ingin Firaun membunuh bayi-bayi Israel. Maka dia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Tapi bayi itu tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi karena dia sudah lebih besar dan tangisannya pun juga semakin keras. Maka ibu itu mengambil jalan. Dia ambil sebuah keranjang, dilapisi dengan ter supaya jangan kemasukan air. Lalu bayi itu diambil dan ditaruh di dalam keranjang. Dan ibu ini membawa keranjang itu diletakkan di tepi sungai Nil di antara semak-semak yang tinggi. Ibu ini percaya bahwa Allah akan menyelamatkan bayinya. Dan memang itu yang akan Allah lakukan karena Allah punya rencana bagi bayi itu. Kakak perempuan bayi itu yaitu Miriam berdiri agak jauh untuk memperhatikan adik bayinya. Tuhan mengatur semuanya dengan sempurna. Pada saat itu, putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi. Dan dia menemukan keranjang itu. Waktu dia buka, dia melihat ada bayi yang menangis. Tuhan membuat putri Firaun itu merasa kasihan kepada bayi itu dan ingin menjadikan bayi itu anaknya. Dia memberi nama bayi itu Musa. Ketika Musa sudah besar, dia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa menjadi marah dan dia melukai orang Mesir itu.
Waktu Firaun mendengar apa yang Musa lakukan, dia menjadi sangat marah dan mau menghukum Musa. Maka Musa menjadi takut dan melarikan diri dari Mesir pergi ke Midian. Musa bekerja sebagai gembala di Midian selama bertahun-tahun. Musa menikah di sana dan punya keluarga. Mungkin Musa berpikir dia tidak akan pernah kembali ke Mesir lagi. Sementara itu di Mesir, raja yang hendak menangkap Musa telah meninggal dan ada raja baru yang memerintah. Namun raja baru ini tetap membuat hidup orang Israel berat karena mereka tetap harus bekerja sangat keras. Maka orang Israel berseru-seru kepada Allah minta pertolongan. Allah mendengar seruan mereka dan mau menolong mereka. Allah berencana menyelamatkan umatnya dengan cara yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Dialah Sang Penyelamat. Suatu hari, saat Musa sedang menggembala domba, dia melihat ada semak yang terbakar. Namun anehnya, semak itu tidak hangus. Maka Musa menghampiri semak yang terbakar itu. Tiba-tiba Allah memanggil dari semak-semak itu, "Musa, Musa!" Jawab Musa, "Ini aku." Allah memberitahu Musa untuk melepaskan sandalnya karena Musa berdiri di tanah yang suci. Lalu Allah berkata, "Aku telah melihat bahwa umatku menderita. Aku ingin engkau memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah yang baik yang aku siapkan bagi mereka." Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja. Is there anything God cannot do? God can do all things. Musa tidak tahu apakah orang Israel masih mengingat Allah. Maka dia bertanya, "Bagaimana jika mereka menanyakan namamu Tuhan? Apa yang harus aku katakan kepada mereka?" Allah menjawab, "Aku adalah Aku. Katakan kepada mereka, Akulah yang mengutus kamu kepada mereka." Allah mengatakan namanya adalah Aku adalah Aku, yang berarti Allah itu tidak berubah. Dia selalu ada. Tapi setelah mendengar jawaban Allah, Musa tetap ragu dan bertanya, "Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku Tuhan?" Maka Allah memberi Musa 3 tanda ajaib untuk membuktikan penyertaannya kepada Musa. Yang pertama, tongkat Musa menjadi ular. Yang kedua, tangannya yang kena kusta menjadi sembuh. Dan yang ketiga, air sungai Nil akan menjadi darah. Tapi sayang, sekalipun melihat tanda ajaib dari Allah, Musa tetap menolak dengan alasan dia tidak pandai bicara. Allah mengingatkan Musa bahwa dia akan menyertai Musa dan mengajari Musa apa yang harus dia katakan. Karena rencananya tidak bergantung kepada kemampuan manusia. Rencana Allah bergantung pada kuasa Allah. Tapi Musa masih menolak dan berkata, "Tolong Tuhan, utus orang lain." Sekarang Allah marah. Tapi Allah mengabulkan permintaan Musa dengan mengutus Harun, kakak Musa, untuk membantunya. Lalu Musa berangkat ke Mesir. Adik-adik, Allah menyelamatkan Musa ketika dia masih bayi karena Allah mau memakai Musa. Musa terkejut ketika Allah memanggil dia untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Musa merasa bahwa tugas itu berat dan dia tidak bisa melakukannya. Musa benar, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan umat Allah dengan kekuatannya sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan umatnya. Dan Allah akan menyelamatkan umatnya melalui Musa. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja. Is there anything God cannot do? God can do all things. Nah, Christ connection dari cerita ini adalah Allah menyelamatkan bayi Musa dan memanggilnya untuk menyelamatkan umat Allah dari perbudakan. Panggilan Musa
menunjuk kepada panggilan dan penyelamatan yang jauh lebih besar, yaitu panggilan Yesus untuk datang ke bumi ini dan menyelamatkan umat Allah. Kita melihat kalau Musa menolak rencana Allah dan mencari-cari alasan, tapi Yesus dengan rela hati menaati rencana Allah. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua dari perbudakan dosa. Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Itu adalah pekerjaan yang besar dan Musa takut menerimanya. Tapi Allah berjanji membantunya dan memberinya kuasa. Sedangkan Yesus diutus Allah dengan tugas yang jauh lebih besar, yaitu mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Yesus menaati Allah Bapa dengan sempurna, dan hanya Dia yang bisa membebaskan kita semua dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat kunci kita dari Hosea 13 ayat 4b. Dikatakan, kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Hosea 13 verse 4. You know no God but me. Beside me there is no Savior. Firman Allah ini mengingatkan orang Israel bahwa Allah tetap ada bersama mereka dalam masa sulit mereka sebagai budak. Dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Dan Dia melakukannya dengan ajaib. Ayat kunci kita ini juga menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan kamu, kakak, kita semua dari dosa. Nah adik-adik, karena kita semua sudah mengalami kebaikan dan belas kasihan Allah yang menyelamatkan kita, maka kita semua pasti sangat terdorong untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Dan kita juga bisa berbuat baik untuk menunjukkan kasih Allah kepada teman-teman kita setiap hari, dimanapun kita berada. Oh, ada pertanyaan nih dari temanmu. Coba Kak Pauline buka ya. Nah, di sini ada pertanyaan demikian. Kak Pauline, Allah memberitahu Musa untuk melakukan suatu tugas spesial. Bagaimana dengan aku? Bagaimana aku bisa tahu akan apa yang Allah ingin aku lakukan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus adik-adik. Di kisah Alkitab hari ini, kita belajar bahwa Allah menyuruh Musa melakukan suatu tugas. Tapi Musa tidak ingin melakukannya. Tadi kita belajar bahwa Allah tetap mau agar Musa melakukannya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengerti. Bagaimana kita bisa tahu ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu? Nah, ada dua cara besar bagi kita untuk tahu. Yang pertama, waktu Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah pasti memperlengkapi kita. Seperti Musa, Allah sudah mempersiapkan dia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu pula yang Allah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita punya kesempatan untuk melakukannya? Kita tahu ketika kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Allah dan sesuai dengan firman-Nya, maka kita perlu melakukannya. Nah, Kak Pauline kasih contoh nih. Waktu Allah memanggil Kak Pauline untuk menjadi guru sekolah minggu, semula seperti Musa, kakak merasa tidak bisa melakukannya. Tapi ternyata Tuhan memberi kakak kemampuan. Lalu Tuhan juga memberi kesempatan untuk melayani di Gibeon Kids, yang waktu itu juga sedang memerlukan guru sekolah minggu. Nah adik-adik, kita perlu berhati-hati untuk tidak sekedar bergantung kepada perasaan kita. Seperti Musa yang bergantung kepada perasaannya sehingga dia tidak bersedia melakukan perintah Allah. Kalau kita ingat, Yunus juga tidak merasa ingin menaati Allah. Karena apa? Perasaan kita ini bisa salah. Alangkah baiknya kalau perasaan kita bisa sejalan dengan perintah Allah. Tapi kita perlu berhati-hati dan tidak membiarkan
perasaan kita yang memimpin kita untuk menaati apa yang Allah suruh kita lakukan. Jadi kita tidak bergantung kepada perasaan tetapi kepada firman Allah. Yuk kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau mengutus Yesus yang jauh lebih baik dari Musa yang mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memanggil kami untuk melakukan sesuatu bagi-Mu, Engkau juga pasti memperlengkapi dan menolong kami untuk bisa melakukannya dengan tepat. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena ini adalah bulan yang baru, bulan Januari, kita akan memulai ayat hafalan yang baru. Kita hafal bersama ya adik-adik. Nah, dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lagi sekali ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. We will memorize it in English. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. One more time. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Oke, adik-adik, Kak Pauline mau mengingatkan 4M. M yang pertama, selalu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan M yang keempat, yang paling penting adalah membaca Alkitab setiap hari. Karena kita tahu Allah mengasihi kita dengan memberikan Alkitab yang akan menuntun kehidupan kita. Sampai jumpa. Bye. God bless you.